Hutan Indonesia kaya akan berbagai keanekaragaman hayati. Karena itu, kita harus bangga terhadapnya dan berusaha untuk menyelamatkannya. Karena hutan Indonesia itu 100% untuk kita, milik kita, dan harus kita jaga untuk generasi penerus kita. Biodiversitas Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, melampaui daerah tropis di Amerika dan Afrika. Wow, kekayaan biodiversitas yang ada membutuhkan upaya serta pemanfaatan dengan memperhatikan lingkungan hidup agar tetap lestari untuk menjamin fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Kerusakan hutan di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh manusia. Yang paling menonjol adalah penebangan hutan secara liar atau yang disebut dengan illegal logging. Semua ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan kayu semakin lama semakin meroket. Jelas, hal ini menimbulkan banyak kerugian bagi banyak pihak. Ekosistem jadi rusak, pemukiman warga juga jadi rusak, lingkungan hidup menjadi tidak kondusif untuk ditempati warga, khususnya bagi anak-anak. Pembakaran hutan secara sengaja untuk pembukaan lahan dapat menyebabkan ketandusan, kekeringan, dan juga banjir. Dampak kerusakan hutan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tapi juga dirasakan oleh negara-negara sekitar kita. Ini proyek sebenarnya lebih pada program ya. Ini kelanjutan dari beberapa kegiatan sebelumnya sebenarnya. Dan seperti saya jelaskan tadi, sebenarnya seperti WWF, UWGF, sebenarnya SIAP itu adalah kerjasama antara WWF, UWGF dengan Transparansi Internasional. Jadi semacam kerjasama antar lembaga dan didukung oleh USAID. Artinya pendanaan didukung dikerjakan dalam. Jadi yang kegiatan ini adalah sebenarnya lebih kepada penguatan transparansi dan penegakan hukum di bidang kehutanan. Itu situasi hutan sebenarnya sekarang tinggal sisa-sisa ya. Memang sering dipublikasikan bahwa kerusakan hutan, penebangan liar semakin turun. Tapi turunnya itu bukan karena kegiatannya berkurang, tapi karena hutannya sudah semakin habis. Setiap menit Indonesia kehilangan sekitar 9 kali lapangan bola hutan setiap menit. Harapan utama terutama menyangkut proyek ini ya adalah bagaimana itu tadi lewat sekali lagi sumbangan dari proyek ini mungkin tidak terlalu besar. Tapi kita harap bahwa transparansi berhubungan dengan kehutanan itu semakin baik. Lalu bagaimana sebenarnya keterlibatan masyarakat termasuk mahasiswa juga semakin banyak ya. Karena sebenarnya dengan adanya sekarang menurut saya momentum lah ya, dalam arti pemerintah secara formal sebenarnya menginginkan ada perbaikan di banyak hal. Proses mentransparansikan keuangan Indonesia, khususnya dalam bidang kehutanan, merupakan sebuah proses jangka panjang. Dan proyek Siap 2 ini merupakan sebuah proyek lanjutan, karena sebelumnya sudah ada proyek Siap 1. Program utama dari proyek Siap 2 ini adalah untuk melatih para penegak hukum, dan masyarakat juga dilatih untuk ikut mengawasi. Tantangan terbesar proyek ini justru dari pihak luar, karena negara lain masih menganggap masalah ini hanya sekedar masalah Indonesia, sehingga belum ada usaha dari negara lain untuk menertibkan pasar gelapnya. Mereka masih kurang sadar bahwa penebangan hutan di Indonesia
bisa mempengaruhi iklim di negara mereka juga.